Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Maxwell Lavinda Rumarbo dengan NIM 12S24037 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan periodik studi independen saya mengenai pemahaman proses pembelajaran luar kampus yang sekitar 1 bulan ini saya ikuti dari program Coding Camp 2026 Powered by DBS Foundation. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu program ini sebenarnya. Jadi program ini merupakan gabungan standar global industri dengan nilai profesionalisme yang merupakan kolaborasi dari Decoding Indonesia dan DBS Foundation. Adapun tanggung jawab Decoding di sini sebagai validasi teknis, kurikulum terakreditasi global, dan penguasaan ekosistem pemrograman. Sedangkan dari sisi DBS sendiri ada impact bisnis, literasi keuangan, dan juga pembentukan karakter soft skills. Jadi saya memutuskan untuk berada di dalam kolaborasi mereka untuk menjadi talenta digital yang siap kerja, inklusif, dan beretika profesional. Lebih spesifik lagi, ruang lingkup yang saya pilih merupakan kompetensi arsitektur full stack, di mana di sini saya mempelajari sisi klien atau front end untuk membangun antarmuka yang responsif dan interaktif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian saya juga mempelajari sisi server atau backend untuk mengelola logika server, application programming interface atau API, dan juga basis data menggunakan Node.js. Dari pembelajaran kedua sisi ini, saya diharapkan untuk menggunakan fondasi yang berkualitas atau best practice untuk implementasi prinsip clean code atau penulisan code yang konsisten, dan juga keamanan dasar dalam seluruh lini pengembangan, terutama keamanan dalam bagian database. Kemudian ada alur kerja dan metodologi pembelajaran yang berbasis industri. Ada beberapa langkah yang saya susun dalam pengerjaan atau pembelajaran studi independen ini. Yang pertama ada langkah fondasi dan juga front end. Jadi dalam membuat fondasi dan front end ini saya akan menerapkan struktur UI UX dengan standarisasi tertentu pada struktur halaman web. Kemudian langkah kedua ada back end dan juga data. Di sini saya akan menyusun logika aplikasi di balik layar dan manajemen data agar sesuai dengan requirement klien saya nanti. Selanjutnya langkah ketiga ada integrasi dan pengujian. Di sini saya akan menyatukan sistem klien dan server serta menangani error yang akan terjadi biasa saat debugging nanti. Lalu langkah yang terakhir atau langkah keempat ada dokumentasi dan code review. Di sini saya akan memvalidasi code melalui peninjauan profesional secara ketat. Mungkin bisa menggunakan dokumentasi via GitHub atau code reviewer lainnya. Tonggak capaian pembelajaran saya selama satu periode ini yaitu periode Februari 2026. Yang pertama ada kelas logika pemrograman dasar. Di sini saya dilatih untuk menguasai alur berpikir komputasional dan struktur data. Kurang lebih pembelajarannya sama seperti kelas PhD waktu semester 1, computational thinking, dan juga seperti kelas algoritma struktur data saat semester 3 kemarin. Lalu yang kedua ada implementasi web statis. Di sini saya mempelajari penerapan HTML dan CSS secara presisi untuk tata letak visual. Kebetulan layout yang saya pakai untuk pembuatan web statis ini kemarin menggunakan metode Flexbox, bukan Flat seperti pada umumnya. Yang terakhir ada literasi cloud dan AI. Di sini saya memahami arsitektur dari AWS dan juga generatif AI-nya untuk efisiensi pengembangan. Jadi di sini saya bukan menggunakan software AWS-nya langsung, tapi saya hanya mempelajari teori dan cara-cara penggunaan atau keunggulan dari AWS ini. Mungkin bisa dibilang kerjasama ini digunakan AWS untuk mempromosikan software kepada pengguna pembelajaran dari decoding. Sebelumnya maaf karena ada typo bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bagian validasi kompetensi dan luaran proyek. Adapun yang memvalidasi kompetensi saya dalam studi independen ini yang pertama adalah sertifikasi modul. Di sini kelulusan terverifikasi pada kelas pemrograman dasar logika, web statis, dan literasi cloud.
Saya setelah mendapatkan kelulusan kelas dengan sertifikasi dari modul dasar pemrograman web, logika pemrograman, dan juga literasi cloud. Kemudian saya juga mendapatkan peninjauan code atau code review. Jadi saya memiliki rekam jejak keberhasilan submission proyek yang tentunya memenuhi standar divisi akademik dari coding itu sendiri. Jadi saya memiliki history submission quiz, submission project, di mana ada juga beberapa kuis saya yang gagal dan harus saya ulang. Lalu ada juga submission saya yang gagal, contoh kemarin karena ada kesalahan pada header file sehingga saya harus mengulang. Tapi untungnya pada akhir submission semuanya berjalan dengan baik dan dapat diterima dengan baik oleh code reviewer saya. Dan yang terakhir ada implementasi proyek. Di sini saya membangun draft aplikasi web perdana melalui sesi instructor-led training. Jadi saat sesi ILT, kemudian saya lanjut ke kelas dasar pemrograman web, kemudian saya mendapatkan proyek sederhana untuk membuat web statis berbasis layout Flexbox. Lalu ada refleksi realitas pembelajaran, tantangan dan adaptasi. Hal ini sebelumnya sudah saya tuliskan pada laporan periodik di bagian kendala dan solusi. Adapun tantangan saya yang pertama ada adaptasi ritme belajar mandiri yang sangat padat. Solusinya, manfaatkan consultation session mingguan secara aktif untuk sinkronisasi target. Di sini sederhananya jadwal saya di coding camps, jadwal live meetingnya itu kebetulan bersama dengan sesi kelas reguler di kelas di IT Dell. Sehingga saya melakukan konsultasi session dan ternyata ada solusi untuk melakukan reschedule pada kelas dari coding camp sehingga tidak tabrakan dengan kelas yang ada di kampus. Yang kedua, menghafal kompleksitas sintaks HTML dan CSS. Karena ini bisa dibilang pertama saya menggunakannya secara rutin, saya mengalami kesulitan terhadap sintaks-sintaksnya, tidak seperti bahasa C yang sebelumnya sudah terbiasa. Lalu solusi saya memperbanyak eksperimen code praktis dan merujuk langsung pada dokumentasi resmi, sehingga saya melakukan code ringan mengenai landing page web dasar, sehingga saya mulai memahami dan juga saya dibantu oleh extension untuk memahami beberapa sintaks-sintaks yang perlu. Dan yang terakhir ada keseimbangan waktu antara tugas akademik kampus dan target MSIP. Solusi saya menerapkan teknik manajemen waktu dari sesi personal productivity, tentu dengan pembagian pikiran. Sebenarnya di sini waktu itu bukan waktu untuk pengerjaan, waktu pengerjaan sebenarnya cukup, tapi waktu untuk menenangkan dan membagi pikiran yang saya rasa sulit untuk memahami materi seperti sistem operasi, jaringan komputer, dan satu sisi saya juga harus mempelajari tampilan web, tampilan dan juga struktur web yang saya rasa cepat menambahkan pikiran. Adapun yang dapat saya simpulkan dari satu periode Februari ini adalah proses pembelajaran luar kampus ini bukan sekedar tentang menghafal kode, melainkan transformasi pemahaman dari teori sistem informasi menjadi keterampilan teknis yang siap membangun infrastruktur digital dunia nyata. Jadi selama satu periode ini saya menganggap studi independen itu bukan tentang menghafal kode atau memahami penulisan kode membuat suatu hal yang baru, melainkan transformasi dari semua hal yang saya pelajari selama ini menjadi satu infrastruktur nyata yang dapat saya gunakan dalam kesiapan karir saya di industri digital yang akan datang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada laporan periodik pertama untuk periode Februari ini. Adapun kesalahan kata baik pada file presentasi maupun pada pembacaan presentasi saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.